Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini berkekalan sampai akhir hayat kita insyaallah. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dalam bentuk lain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita nanti mendapatkan syafaat, dan dalam kehidupan ini kita selalu mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah berasal dari golongan Ansar, berasal dari suku bernama Bani Salamah. Pada saat perang Badar yang sangat besar, perang Uhud yang sangat besar, beliau ikut peperangan ini, tapi tidak ikut berperan serta dalam peperangan, makna peperangan yang sesungguhnya. Beliau hanya membawakan air minum untuk para sahabat, jadi tak ikut perang. Kalau dikatakan pergi berperang, ikut, tapi tak ikut berperang, hanya membawakan air minum. Kenapa? Belum cukup umur untuk perang. Tapi pada saat tahap selanjutnya, ketika pada peperangan Nabi yang lain, beliau ikut. Bahkan dalam riwayat disebutkan beliau mengikuti peperangan Nabi sebanyak 18 kali seumur hidupnya. Ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umur beliau cukup panjang, meninggal pada tahun 74 Hijrah. Saat itu beliau berusia 94 tahun. Itulah sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji subuh ini, bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar langsung hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? U'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli. U'titu khamsan, aku diberi 5 perkara, wa lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada orang sebelum aku. Walaupun sebelum Nabi itu banyak sekali nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi 5 perkara yang akan kita kaji subuh ini tak pernah diberikan kepada seorang pun. Qabli, ahadun, tak seorang pun pernah menerima, mendapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qabli, sebelum aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang 5 ini? Yang pertama adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu bil ru'bi masirata syahrin. Nusirtu, aku diberikan pertolongan, bil ru'bi, dengan rasa takut. Apa yang dimaksud dengan pertolongan dengan rasa takut? Allah Subhanahu wa taala menolong para nabi, rasul, orang-orang saleh yang menjalankan agama ini, insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah dalam Al-Qur'an, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan, kuatkan kaki kamu dalam menjalankan agama Allah. Pertolongannya macam-macam. Ditolong Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Ada yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun pernah mendapatkan pertolongan ini, bijunudil lam tarauha, dengan pasukan tentara yang tak dapat ditengok mata.
Ini pasukan bala tentara dari para malaikat yang ditolong, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan para nabi sebelumnya. Ada pula pertolongan itu dalam bentuk angin kencang untuk menyelamatkan pasukan kebenaran. Ada pula pertolongan itu diberikan dalam bentuk keteguhan, kekuatan hati. Tapi yang satu ini, yang pertama, tak pernah diberikan kepada nabi, rasul, orang saleh sebelumnya. Apa itu? Nusirtu birru'bi. Aku diberi pertolongan dengan ru'bi, rasa takut. Allah ciptakan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang dilihat bukan banyaknya jumlah pasukan Nabi, yang ditengok bukan canggihnya peralatan yang dibawa oleh Nabi dan pasukannya, tapi tiba-tiba saja ada datang rasa ru'b, takut, cemas, ngeri, tak berani menghadapi pasukan Nabi SAW. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi apa yang disebut dalam hadis Nabi ini ada disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Kami ciptakan, kami buat, kami campakkan. Sanulqi, apa yang diciptakan Allah fi qulub, di dalam hati alladzina kafaru, dalam hati orang kafir, ar-ru'ba, ada rasa takut. Ini terjadi pada tahun ketiga Hijrah, yaitu tepatnya pada perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud kaum muslimin banyak terbunuh gara-gara Nabi sudah pesankan, kamu hai pasukan pemanah, apapun Nabi bagi pasukan menjadi dua. Satu sebagian pasukan di bawah, sebagian lagi di atas. Bapak ibu yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dibawa ziarah ke belakang Masjid Nabawi, terus naik ke atas bukit Uhud, ziarah ke makam syuhada Uhud, yaitu Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sana nampak naik ke atas bukit Uhud. Ini di atas bukit ini sudah dipasang pasukan pemanah. Lalu yang sebagian di bawah, apapun yang terjadi di bawah, kata Nabi, kamu yang di atas jangan turun. Tapi ketika terjadi perang yang begitu hebat, pasukan yang di bawah mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang datang dari Makkah. Ketika pasukan musuh kalah, lalu nampak barang-barang rampasan ghanimah, harta rampasan perang di bawah. Ketika itu pasukan yang di atas tadi sebagiannya turun ke bawah. Pada saat itulah pasukan musuh yang sudah berada di belakang bukit tempat pasukan pemanah, mereka melihat pasukan yang berada di atas turun ke bawah, lalu mereka berbalik membantai, maka kalahlah pasukan kaum muslimin. Habis, yang ditinggal di atas tinggal sedikit, yang di bawah habis dibantai. Disitulah kaum muslimin merasakan kekalahan perang. Yang sebelumnya pada tahun kedua pada perang Badar mendapatkan kemenangan yang sangat kuat, tapi pada tahun ketiga kekalahan. Apa sebab? Gara-gara tidak menuruti perintah Nabi SAW. Nabi katakan, baik kami kalah ataupun menang di bawah, jangan turun. Tapi ketika mereka turun, maka kekalahan diterima. Diambil dari pelajaran ini, apa kata seorang ulama ahli sirah? Kalau sekali saja melawan perintah Nabi, begitulah hebatnya kekalahan. Sekali saja tidak menuruti perintah Nabi, Nabi katakan jangan turun, lalu mereka turun. Perintah yang dilarang, yang dikatakan Nabi dilanggar satu kali saja, begitu kekalahan kaum muslimin. Bagaimana kalau perintah itu berkali-kali dilanggar? Begitulah kekalahan yang diderita umat Islam sekarang akibat melanggar perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, lalu kemudian pasukan yang dibawa oleh saat itu pasukan kaum musyrik dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan Abu Sufyan mengalahkan kaum muslimin, setelah itu mereka kembali. Di tengah perjalanan mereka ingin kembali, ingin menghantam kaum muslimin yang ada di Madinah. Tiba-tiba mereka merasakan ketakutan. Ada rasa takut dalam hati. Nah, ini salah satu contoh Allah ciptakan rasa takut di hati orang-orang musyrik. Padahal orang Islam sudah kalah, pasukan musuh banyak. Mengapa mereka tidak pulang menghantam? Bisa mereka habiskan kota Madinah, mereka bunuh semua Nabi dan sahabat Nabi, habis bisa. Tapi mereka tidak pulang. Apa yang menyebabkan mereka terhalang untuk kembali ke Madinah? Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Kami ciptakan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Inilah yang pertama yang tak diberikan pada Nabi yang lain. Tak terjadi pada Nabi Musa, tak terjadi pada Nabi Isa, tak terjadi pada Nabi Nuh. Musuh-musuh itu diciptakan Allah rasa takut dalam hati mereka. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama adalah
Allah ciptakan rasa takut, nusirtu, aku ditolong birru'bi dengan rasa takut, masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Apa yang dimaksud dengan makna perjalanan 1 bulan? Apakah mereka merasakan ketakutan dalam hati itu 1 bulan? Bukan itu maknanya. Oleh sebab itu tak dapat kita pahami hadis, karena kita misalnya bisa bahasa Arab lalu dipahami nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dengan adanya perasaan takut dalam hati musuhku perjalanan 1 bulan. Bukan maknanya 30 hari rasa takut itu ada dalam hati musuh Nabi. Makna perjalanan 30 hari itu, semua musuh-musuh Nabi itu kalau ditotal perjalanan dari kota Madinah menuju tempat-tempat pos-pos musuh-musuh Nabi itu, perjalanannya kurang lebih dari 1 bulan. Jadi kalau kita lihat di peta, inilah kota Madinah Al-Munawwarah di tengah, agak ke kiri ke atas Mesir, lurus ke atas negeri Syam, agak ke kanan Irak, ke bawah Persia, ke bawah lagi Yaman. Ini semua kalau ditempuh dari kota Madinah masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Mesir, negeri Syam, Persia, Irak, Yaman di bawah, Makkah di tengah, Madinah di tengah. Ini perjalanan tempat musuh-musuh Nabi ini, perjalanan 1 bulan. Oleh sebab itu disebutkan nusirtu birru'bi, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada rasa takut dalam hati musuhku. Yang musuh-musuhku itu kampung halaman mereka, kalau mau berjalan ke tempat mereka itu perjalanannya jarak masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Itulah makna yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tak diberikan kepada nabi yang lain. Yang kedua, yang didapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada pada diri nabi yang lain, para rasul yang lain sebelum nabi, adalah ju'ilat li, diciptakan Allah untukku, al-ardu, bumi, tanah ini, masjidan, dijadikan tanah ini bagiku sebagai masjidan. Masjidan diambil dari kata sajadah, masjid artinya tempat beribadah. Bumi dijadikan oleh Allah untukku dan umatku sebagai tempat beribadah. Pemahamannya, apakah nabi sebelumnya mereka tak beribadah di bumi? Mengapa dikatakan Nabi Muhammad dijadikan Allah tanah ini sebagai tempat beribadah? Umat Nabi Musa salatnya beribadahnya di tanah juga. Nabi Isa beribadahnya di tanah juga. Mengapa dikatakan tidak diciptakan untuk nabi sebelumnya? Maknanya mereka mesti beribadah di satu tempat khusus, tak boleh di luar tempat ini. Maka apa nama tempatnya? Ini kalau istilahnya dalam Al-Quran yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lafasadatil ard lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatur rasul. Ada 2 istilah yang disebut dengan lahuddimat sawami', ada istilah namanya sawami', ada namanya bi'un. Ini tempat-tempat ibadah orang-orang dulu. Kuil, atau disebut juga untuk tempat ibadah orang Yahudi namanya sinagog. Sinagog ini sampai sekarang masih ada di Kairo, masih ada tempat peninggalan orang Yahudi, sinagog yang dulu mereka bangun lama sebelum peperangan pecah antara Yahudi dan Mesir. Jadi masih ada sampai sekarang, tak dihancurkan sinagog. Yang orang Kristen kanais, gereja. Mereka tidak boleh beribadah di luar tempat ini, hanya boleh di dalam. Sedangkan kita, seandainya kita musafir sampai di tengah jalan, lalu tak ada masjid, tak ada musalla, tak ada bangunan, gurun pasir terhampar, apakah kita tak dapat melaksanakan salat? Kita langsung melaksanakan salat, berwudu, Allahu Akbar, tak perlu untuk mencari masjid. Inilah maknanya. Makanya ketika Nabi berperang bersama sahabat, mereka melaksanakan salat dalam keadaan musafir. Ada salat qasar, ada salat jama', ada salat khauf, tidak mesti di dalam bangunan bernama masjid. Kenapa? Ini berkaitan dengan yang kedua. Ju'ilat li, diciptakan Allah untukku, al-ard, segala permukaan bumi ini, masjidan. Segala permukaan bumi layak untuk sebagai tempat salat bagi Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dibalik.
Hadis ni kalau orang mau berkilah, mau dijadikan alat berkelit, bisa dia balik. Nanti kita ajak orang solat berjamaah ke masjid, ayo solat. Dia solat saja di rumahnya, solat di kantornya, solat di tempatnya. Kenapa tak solat? Kata Nabi kan ada dalam hadis, ju'ilat lil ardu masjidan. Semua permukaan bumi ini masjid. Sama masjid ini dengan masjid sana. Bukan itu maknanya. Makna permukaan bumi semuanya dijadikan sebagai tempat sujud, artinya orang Islam ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan musafir, dia tidak mesti salat di dalam satu tempat khusus. Ini tidak ada dalam agama sebelumnya. Mereka mesti salat di dalam, tidak dinamakan salat, mereka mesti beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat khusus. Orang Yahudi mesti di sinagog, orang Kristen mesti di gereja, yang disebut dalam istilah Al-Quran lahuddimat sawami'. Sawami' sebagai tempat ibadah, wabi'un, ini pun tempat ibadah. Di luar ini mereka tak dapat beribadah. Tapi umat Islam dia dapat beribadah, bisa beribadah di tanah lapang, bisa beribadah di gurun pasir, bisa beribadah di rumah ketika dalam keadaan darurat. Tetapi dalam keadaan aman, dia tetap beribadah di tempat yang bangunan bernama masjid. Itu yang disebutkan yang kedua. Ju'ilat lil ardu masjidan, dijadikan bumi itu bagiku dan umatku sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan dijadikan pula tanah itu suci. Apa makna tanah itu suci? Tanah dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Ketika tidak ada air, maka kita bersuci pakai tanah. Maka kata Nabi SAW, setiap umatnya itu ketika dalam keadaan musafir, ketika sampai di tanah lapang, maka ketika dia fakullu rajulin min ummati, setiap orang dari umatku, tak terkecuali siapa saja. Fakullu rajulin min ummati, setiap orang dari umatku, idza adrakathu shalah, kalau sudah sampai waktu salat, falyusalli, maka hendaklah dia melaksanakan salat. Tak perlu menunggu tempat, tak perlu menunggu air. Kenapa? Karena tempat sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala, permukaan bumi ini sebagai tempat beribadah, masjidan, dan tempat untuk bersucinya pula tak perlu menunggu. Setelah dicari air tak ketemu, maka dia dapat bersuci dengan tanah. Karena Nabi diberikan kekhususan, waju'ilat lil ardu, dijadikan tanah itu bagiku masjidan, sebagai tempat sujud, tempat salat, wa tahuran, sebagai alat untuk bersuci. Itulah yang dikenal dengan nama tayammum, bertayammum dengan tanah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sampai di suatu tempat tak ada air, maka kita bertayamum. Dalilnya ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, tayamum ya ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kalau untuk mazhab Syafi'i, tayamumnya at-tayammum darbatani. Tayamum itu 2 kali pukulan. Jadi pukulan darbatun lil wajhi wa darbatun lil kaffaini. Satu pukulan pertama untuk wajah, darbatun lil kaffaini, pukulan kedua untuk tangan. Sedangkan dalam mazhab Maliki tak begitu. Mazhab Maliki hanya satu pukulan, darbatun, satu pukulan, lil wajhi wal kaffaini, untuk wajah dan tangan. Kemudian perbedaan lagi antara mazhab Maliki dengan Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan lagi untuk tangan, tapi tangan sampai siku. Jadi diusap gini sampai ke sini, baru ke sini sampai ke sini. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak. Maliki dan Hambali dalam masalah tayammum hanya sampai satu pukulan untuk wajah dan tangan, hanya sampai ke pergelangan saja. Jadi satu pukulan wajah, setelah itu menyambung. Maka sholat. Jadi nanti kalau di Makkah nampak ada orang dia tidak sampai ke sini, oh ini aliran mana lagi ini? Nah, ini berasal dari orang-orang dari kalangan mazhab Maliki, Maroko, Tunisia, Aljazair. Nah, ini negeri yang berasal dari mazhab Maliki, hanya sampai di sini saja dan satu pukulan. Dan dia dipukulkan ke debu atau ke tanah yang tampak. Tapi dalam mazhab Maliki tak mesti tanah. Karena mereka memahami fatayammamu sa'idan, bertayamumlah kamu sa'id.
Sa'id itu tanah dan batu termasuk tanah. Oleh sebab itu mereka bertayamum di batu walaupun tak ada debunya sama sekali. Kalau bapak ibu kebetulan pergi umrah yang rutenya sampai ke Maroko, ada model umrah sampai ke Kairo, ada yang ke Turki, ada yang ke Maroko. Sampai ke Maroko nanti nampak di masjid-masjid di dekat-dekat tiang disediakan batu besar itu untuk bertayamum. Ketika kita usapkan tangan tak ada debunya sama sekali. Katanya dalam mazhab kata yang kita pelajari di sini mesti ada debu. Menurut mazhab Syafi'i ada debu. Tapi dalam mazhab Maliki tidak mesti ada debu. Yang penting batu saja pun diusap itu sah untuk bertayamum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kata beliau, kalau seseorang memukulkan, Ibnu Qudamah termasuk dalam mazhab Hambali. Menurut beliau, seseorang memukulkan tangannya ke sakhratin, ke batu, atau haitin, atau ke dinding, kata dia, ke batu atau ke dinding, atau kemudian ala hayawanin, ke hewan, kuda, keledai, pukulkan ke batu, dipukulkan ke dinding atau ke badan hewan, atau ala kulli syai', atau ala ayyi syai', atau apa saja, fasara ala yadayhi ghubar, lalu kemudian di tangannya itu ada debu, ke dinding, ke batu, ke hewan, lalu kemudian dengan pukulan itu ada debu, maka boleh bertayamum. Wa illa fala, akan tetapi kalau tak ada debu maka tak boleh bertayamum. Ini beberapa perbedaan mazhab tentang tayamum. Intinya sesuai dengan yang kedua ini, bahwa keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana saja permukaan bumi ini boleh salat, tak mesti dalam satu tempat khusus, dan tanah sebagai salah satu sarana untuk bersuci. Mungkin untuk kita sekarang tak sulit untuk mencari air, tapi tak hanya karena kesulitan air dibolehkan bertayamum. Faman kana minkum maridan, sakit pun termasuk salah satu uzur yang dibolehkan untuk bertayamum. Jadi kalau sakit tak dapat menyentuh air, atau jika tetap menggunakan air mendatangkan mudarat, maka kita bertayamum. Ini bisa dipakai. Yang ketiga yang diberikan kepada Nabi tak diberikan kepada Nabi yang lain. Wa uhillat li al-maghanim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum aku. Harta rampasan perang itu hanya halal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi Isa, pada masa Nabi Musa, pada masa nabi-nabi sebelumnya, harta rampasan perang tidak boleh diambil. Bagaimana keadaan harta rampasan perang pada zaman mereka? Ada beberapa riwayat. Ada satu riwayat menyebutkan mereka kalau sudah berperang dapat harta rampasan perang, ini semua dikumpulkan, setelah terkumpul semua lalu dibakar. Tak boleh diambil. Riwayat kedua menyebutkan ketika dapat harta rampasan perang itu boleh dinikmati di tempat itu saja, tak boleh bawa pulang. Jadi tak boleh. Tapi dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan untuk membagikan harta rampasan perang. Bahkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW mendapat 1/5 yang dikenal dengan khumus. Wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah bahwa harta rampasan perang, dalam ayat Al-Quran, bukan hadis, ini ayat. Wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah apa yang kamu dapatkan dari ghanimah, fa inna lillahi khumusahu walil rasul, maka bagi Allah dan Rasulnya mendapat 1/5. Khumus 1/5. Besar sekali pembagian Nabi. Itulah tuduhan orang kafir, orang orientalis, sejarawan barat, karena menengok sekilas Nabi mendapatkan jatah harta rampasan perang sampai 1/5. Kalau begitu Muhammad itu na'udzubillah, mereka menuduh sebagai kepala perampok, sebagai orang yang menghalalkan segala cara untuk mengambil harta. Kalau sekilas baca, tidak menengok sejarah Nabi secara umum, maka tuduhan ini bisa jadi orang percaya. Tapi tengoklah, sekian puluh kali Nabi ikut perang dan mendapatkan jatah 1/5 dari harta rampasan perang. Apakah ada peninggalan bernama Istana Muhammad?
Apakah pernah Nabi Muhammad itu memakai pakaian sutra mewah? Apakah pernah Nabi Muhammad itu punya cincin emas, gelang emas, rantai emas, hidup dengan kemewahan? Tidak. Nabi Muhammad SAW punya banyak harta hasil dari rampasan perang, tapi semuanya itu kembali dibagikan kepada kaum muslimin. Tidurnya pun di atas anyaman pelepah kurma, sampai ketika beliau bangun berbekas pelepah kurma di belakang beliau. Sahabat-sahabat mau menyiapkan kasur, Nabi Muhammad SAW tak mau. Jadi bahwa dia mendapatkan harta yang banyak, betul, tak dapat dipungkiri. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad tak mengambil harta rampasan perang, tak benar. Al-Quran mengatakan itu, dia punya, dapat jatah. Tapi jatah itu tidak dia nikmati untuk pribadinya, semua kembali dia bagikan kepada urusan kaum muslimin. Oleh sebab itu membaca sejarah Nabi, kalau kita tidak baca secara detail, justru kita akan dipojokkan oleh orang yang tak senang. Siapa yang dapat membela agama Allah ni selain daripada kita sendiri? Kita pelajari sejarah Nabi betul-betul, setelah itu baru kita fahami bahawa memang benar harta rampasan perang itu dihalalkan, akan tetapi tidak dinikmati untuk pribadi Nabi, semuanya dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat harta rampasan perang pada perang yang paling besar, paling hebat, dan kaum muslimin mendapat banyak harta rampasan perang, yaitu pada perang Badar. Maka kaum muslimin mendapatkan jumlah yang sangat besar. Banyak ada harta rampasan perang dalam bentuk emas, perak, karena waktu itu pasukan kaum musyrik kembali membawa barang dagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari negeri Syam. Termasuklah mereka mendapat harta rampasan dalam bentuk hamba sahaya. Datanglah Fatimah meminta tolong kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai bapak saya susah untuk pekerjaan mengambil air dan membuat adonan tepung terigu. Ini kan banyak nih harta rampasan perang. Padahal Nabi dapat jatah 1/5. Boleh tak minta satu hamba sahaya untuk saya? Apa yang diajarkan Nabi? Ucapkanlah sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Mengapa tak dia kasih agak 10 hamba sahaya? Ini anak perempuan kesayangan satu-satunya. Nampak bahawa Nabi Muhammad tak mementingkan urusan pribadi. Untuk anak kandung pun tak dia bagi. Padahal saat itu amat sangat membutuhkan. Jadi jangan baca sepotong sejarah Nabi. Kalau sepotong akan mendiskreditkan Islam. Contoh lain, saat itu banyak dapat mereka tangkap tawanan. Untuk menebus tawanan harus ditebus dengan emas dan perak. Bayar emas dan perak baru kami bebaskan. Tapi di saat kaum muslimin susah, butuh banyak dana, waktu itu baru tahun kedua, masa-masa membangun Madinah. Baru 2 tahun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apakah Nabi waktu itu pasang harga tinggi? Ini kalau mau ditebus bayar emas dan perak. Apa yang diajarkan Nabi waktu itu? Siapa yang sanggup mengajarkan tulis baca 10 anak orang Ansar, dibebaskan kembali ke Makkah. Padahal waktu itu kaum muslimin susah. Baru 2 tahun di Madinah, masa pembangunan kota Madinah, daulah Islamiyah. Tapi justru Nabi mengecilkan perkara emas dan perak. Siapa di antara kalian tawanan yang sanggup mengajarkan anak-anak di Madinah bisa tulis baca, maka dia akan dibebaskan, silakan kembali ke Makkah. Mengapa Nabi tak pancung saja semuanya? Ini orang kafir yang memerangi Nabi. Mengapa Nabi tak balaskan sakit hati selama 13 tahun di Makkah, diejek, disiksa, bahkan sebagian sahabat dibunuh? Nabi begitu lembut mengatakan, siapa yang bisa mengajarkan tulis baca? Pengentasan buta huruf. Oleh sebab itu, kalau dibaca sejarah Nabi SAW, bahwa dihalalkan harta rampasan perang, memang benar. Tapi harta rampasan perang tak menjadi tujuan. Tujuan jihad adalah mempertahankan Islam sebagai agama yang dapat dianut supaya tidak menjadi hamba sahaya. Karena pada zaman itu kalau sampai kalah perang, maka otomatis menjadi hamba sahaya bagi agama, bagi kekuatan yang lain, tak dapat menjalankan agama Islam. Yang keempat, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang tak diberikan kepada Nabi yang lain? U'titu asy-syafa'ah. Aku diberi syafaat. Memangnya Nabi lain tak mendapat syafaat? Mengapa Nabi Muhammad disebutkan dapat syafaat? Padahal kita baca dalam buku, dalam kitab bahawa Nabi lain pun mendapat syafaat. Apa makna syafaat? Apa keistimewaan syafaat Muhammad SAW dibandingkan dengan syafaat Nabi yang lain? Padahal kita baca dalam hadis, jangankan Nabi, Al-Quran saja pun memberikan syafaat. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat.
Nabi-nabi yang lain memberikan syafaat. Mengapa dikatakan Nabi Muhammad memberikan syafaat, Nabi yang lain tidak? Maka kalau dilihat dari makna syafaat, kita bahas dulu makna syafaat. Dalam Al-Quran disebutkan kata syafaat, wal fajri, wal layalin ashri, wal syaf'i, wal watri. Syaf'i genap, watri ganjil. Watri atau witri, kita menyebut solat witir. Solat 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat yang ganjil. Syaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Syaf'i artinya genap. Syafaat itu diambil dari kata syaf'i, genap. Apa hubungan syafaat dengan genap? Dengan syafaat selalu kita mengartikan syafaat itu pertolongan. Kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ganjil. Walaqad ji'tumuna furada. Nanti kamu akan datang menghadap kami, kata Allah, furada, dalam keadaan sendirian, ganjil. Apa yang terjadi ketika dalam keadaan ganjil sendirian? Takut, cemas, ngeri, tak pasti. Lalu dalam keadaan takut, ngeri, cemas, dalam keadaan tak menentu karena sendirian tadi, datanglah syafaat membuat kita menjadi genap. Itulah makna syafaat. Yang sebelumnya ganjil, datang 2 menjadi genap. Syafaat datang untuk menggenapkan kita menjadi 2, untuk menolong kita. Maka syafaat itu pun diartikan semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan. Tak ada hubungan pertolongan dengan syafaat, karena makna syafaat adalah menggenapkan yang sebelumnya satu sendirian, takut, cemas, ngeri menghadapi huru-hara pada hari berbangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang syafaat, kita pun menjadi berani, menjadi kuat. Kenapa? Karena ditolong oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaat, para rasul yang lain memberikan syafaat, orang saleh memberikan syafaat, orang yang mati syahid memberikan syafaat, alim ulama memberikan syafaat. Bisa dilihat dalam hadis syafaat yang panjang dalam Sahih Bukhari. Kemudian Al-Quran pun memberikan syafaat. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan, digunakan kata syafi', syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Lalu nampak kontradiktif. Katanya Nabi diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Masalah syafaat, Nabi pun memberikan syafaat, orang soleh pun memberikan syafaat, Quran memberikan syafaat. Apa beda syafaat mereka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa perbedaan. Pertama, beda syafaat Nabi yang lain dengan syafaat Nabi Muhammad. Nabi yang lain hanya memberikan syafaat kepada pelaku dosa kecil saja. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa kecil dan pelaku dosa besar. Begitu disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Itulah yang maksudnya diberikan kepadaku, tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Syafaatnya sama-sama dapat, tapi nabi yang lain hanya bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa kecil. Tapi Nabi Muhammad SAW, dosa besar dan dosa kecil bisa dia berikan. Atas izin siapa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Semuanya dengan izin Nabi Muhammad, dengan izin Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan syafaat Nabi, yang lain memberikan syafaat itu belakangan, diawali oleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama meniti titian siratal mustaqim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama amalnya ditimbang, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk ke dalam syurga, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk syafaat. Memang betul Nabi yang lain memberikan syafaat, tapi syafaat uzma yang didapat oleh umat secara keseluruhan itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan syafaat Nabi dengan syafaat nabi-nabi yang lain. Perbedaan ketiga antara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan orang yang berada dalam neraka walaupun dalam hatinya hanya ada iman mithqala dzarrah, sebesar biji zarrah. Nabi yang lain tak bisa. Mesti imannya besar baru bisa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji zarrah ada iman dalam hati seorang manusia, Nabi Muhammad bisa kasih syafaat. Itu yang tak ada pada nabi yang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tapi jangan sampai keistimewaan itu salah gunakan. Apa makna zarrah? Ada menyebut makna zarrah sebesar biji sawi, ada mengartikan makna zarrah sebesar
biji bayam. Ada yang mengartikan makna zarrah yang sangat kecil. Ada pula maknai makna zarrah, hentakan kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah samudera yang hitam, di dalam gelap gulita. Tak ada yang lebih kecil daripada itu. Sebesar itu pun iman seorang manusia, Nabi Muhammad SAW bisa beri syafaat. Tapi makna syafaat ini jangan salah gunakan. Jadi kalau ada orang tak usahlah salat, tak perlu berzakat, tak perlu haji, tak perlu bersedekah, yang penting banyak berselawat dapat syafaat. Bukan berarti makna syafaat itu dia tidak masuk neraka. Masuk ke dalam neraka baru datang Nabi menyelamatkan karena dengan keutamaan syafaatnya. Dan kalau sudah masuk dalam neraka, azabnya tak tanggung-tanggung. Ringan-ringannya azab, kata Nabi SAW, ya belum ka'baihi, ketika api itu sampai ke kedua mata kaki, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepala. Kalau sampai mata kaki saja mendidih otak di kepala, bagaimana masuk ke dalam selama ratusan ribu tahun, lalu kemudian barulah datang syafaat Nabi menengok ada iman sebesar biji zarah. Na'udzubillah. Ini bukan berarti dispensasi untuk meringan-ringankan orang supaya tak beramal. Hadis ini justru menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Justru pemahamannya jangan sungsang, jangan dibalik. Kalau sebesar biji zarrah saja bisa ditolong, apalagi yang besar. Supaya kita tetap berpikir optimis, ditolong oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. InsyaAllah mendapatkan syafaat. Termasuklah pagi ini, subuh ini, kita mengkaji hadis Nabi dalam rangka beramal sesuai sunnah Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terakhir yang kelima, wa kanan Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah. Nabi-nabi sebelum aku yub'atsu, diutus, ila qaumihi, kepada kaumnya, khassah, khusus, hanya kaumnya saja. Wa bu'ithtu, sedangkan aku diutus, ila nasi ammah, kepada nas, semua manusia, ammah, secara umum. Nabi-nabi sebelumnya hanya kepada kaum yang khusus. Wa ila samuda akhahum salihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Salih. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad diutus khusus Nabi Hud. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian diutus Nabi khusus namanya Nabi Syuaib. Kepada Bani Israel diutus banyak Nabi, tapi tetap tak keluar dari khusus Bani Israel. Di antaranya adalah yang paling masyhur terkenal Nabi Musa alaihissalam. Makanya tak ada istilah Israelisasi, makanya tak ada istilah Yahudisasi, menyahudikan orang lain, tak ada. Kenapa? Karena agama Yahudi hanya khusus komunitas tertentu, khusus untuk orang Yahudi saja. Lalu mengapa muncul kristenisasi? Padahal Nabi Isa itu diutus untuk Yahudi saja. Mengapa yang non-Yahudi pun diajak masuk ke dalam agama Kristen? Jelas-jelas dalam Al-Quran disebutkan, wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa itu menjadi rasul untuk Bani Israel. Nabi Isa tak pernah mengajarkan agama yang dia bawa untuk Arab, untuk Romawi, untuk Persia, hanya untuk Bani Israel. Bani artinya anak cucu cicit. Israel adalah salah satu nama dari nama Nabi Yaqub alaihissalam. Oleh sebab itu keturunan cucu cicit, anak keturunan Nabi Yaqub, itu saja yang masuk ke dalam agama ini. Lalu siapa yang mengajarkan ini untuk agama yang lain? Diselewengkan oleh seorang bernama Saul, yang belakangan dikenal dengan nama Paulus. Dialah yang mengatakan bahwa agama ini tidak hanya untuk Yahudi saja, tapi untuk seluruh agama. Padahal itu agama untuk Yahudi saja, yang rambutnya ikal, matanya biru, hidungnya mancung, kulitnya putih, itu saja yang ada agama, yang diutus untuk masuk ke dalam agama itu. Tapi orang-orang kita pun ikut-ikut latah masuk ke dalam agama ini. Padahal tak ada. Ini untuk khusus saja. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Wa bu'istu, kata Nabi, aku diutus ila nasi ammah, kepada semua manusia. Itu yang dinyatakan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau illa, melainkan kafatan linnas, kepada seluruh manusia, basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira, wa nadhira, dan membawa kabar ketakutan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang barat orientalis yang mengkaji Islam mati-matian mau mengatakan bahwa Muhammad hanya untuk orang Arab saja.
bahwa Muhammad tidak diutus untuk orang yang lain, hanya untuk orang Arab saja. Tapi sejarah membuktikan bahwa agama Nabi Muhammad tidak untuk orang Arab saja. Apa buktinya? Nabi Muhammad mengajak orang Romawi, dia kirim surat ke Raja Kisra. Membuktikan hadis sahih dalam Sahih Bukhari dapat dilihat Nabi Muhammad mengajak orang Romawi untuk masuk Islam. Nabi Muhammad berkirim surat kepada Kaisar, Raja Romawi, untuk masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Aslim taslam, masuk Islam maka engkau akan selamat. Wa illa, kalau engkau tidak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin, semua dosa orang Eropa engkau yang menanggung. Ini jelas-jelas Nabi Muhammad SAW berkirim surat kepada Muqawqis. Muqawqis itu raja Mesir, penguasa Mesir yang berada di Iskandaria, Alexandria. Dibawa surat itu dibawa oleh seorang sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ini membuktikan bahwa agama Islam dikirim Nabi surat kepada penguasa Mesir, penguasa Persia, penguasa Romawi, dan sebagian mereka pula masuk Islam. Orang-orang yang non-Arab tadi masuk Islam. Siapa di antara sahabat Nabi yang bukan orang Arab? Oh, banyak sekali. Bilal bin Abi Rabah, orang Nubia selatan Mesir, bukan orang Arab. Ammar bin Yasir, bukan orang Arab, orang Habasyah, orang berkulit hitam. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, bukan orang Arab. Kemudian Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan orang Arab. Sahabat-sahabat Nabi ini tak semuanya orang Arab, membuktikan bahwa Islam bukan agama Arab, tapi dia adalah agama rahmatan lil alamin, semesta alam. Termasuklah kita dituntut untuk memeluk agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan keselamatan agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia tergolong orang yang merugi. Mengapa rugi? Karena semua amalnya tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak memeluk agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ma amilu, kami datangkan semua amalnya. Semua perbuatan baik dia selama di dunia ditunjukkan Allah. Ini sumbanganmu, ini dedikasimu untuk pendidikan, ini sumbangsihmu untuk perjuangan hak-hak perempuan dan anak-anak. Semua ditunjukkan Allah. Karena Allah berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar biji zarrah pun amal kebaikan manusia akan ditunjukkan Allah. Tapi Allah tunjukkan bukan untuk dibalas. Wa qadimna ma amilu min amalin, kami tunjukkan amal mereka yang banyak. Faja'alnahu haba'an mansura, tapi kemudian amal yang banyak itu kami jadikan sebagai seperti debu ditiup angin. Mengapa Allah tunjukkan kalau tidak untuk dibalas? Hukuman psikologis. Kalau hanya langsung dimasukkan ke dalam neraka menyakitkan, tapi ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Menengok amal yang begitu banyak tapi tak dapat menolong. Adakah beban mental yang lebih menyakitkan daripada sesuatu yang kita harapkan bisa menolong, ternyata tak dapat bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, sebelumnya, an-nabiyyu, nabi, yub'atsu ila qaumi khassah, untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila nasi ammah, sedangkan aku diutus untuk umat manusia ammah kesemuanya. Termasuklah kita ini diutus, termasuklah kita ini adalah umat yang wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 keistimewaan yang diberikan kepada Nabi, diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi pengetahuan buat kita bersama. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam agama yang kita yakini ini agama tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk semua manusia berdasarkan hadis ini, dan lebih menguatkan iman kita insyaallah. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.